Hai guys, welcome to our channel Ida Nikos Gampros. Seneng banget deh akhirnya episode perdana dari kita bisa tayang. Yeay. Dan kali ini aku gak sendirian dong. Aku ditemenin sama Bang Ilham. Hore. Dan yang lebih spesialnya lagi, di episode perdana kali ini tuh aku sama Bang Ilham bakalan bahas sesuatu yang mungkin lumrah terjadi di antara kita dan yang sering dialami oleh semua orang. Apaan tuh? Yap, jeng jeng jeng, bullying. Oh my god, bullying guys. Mungkin teman-teman pernah merasakan dibully, teman-teman terdekat pernah dibully, keluarga terdekat pernah dibully, atau mungkin juga teman-teman sendirilah pernah melakukan atau menjadi pelaku bully. Oke deh kalau gitu Bang Ilham, monggo Bang Ilham dijelasin apa sih bullying itu Bang Ilham? Itu, bullying mungkin udah familiar nih buat beberapa orang. Nah, bullying sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti penindasan, perusakan, atau pengintimidasian. Jadi, bullying adalah segala perilaku yang merugikan, baik menggunakan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi dan menyakiti orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Perilaku ini dapat menjadi satu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Hal ini dapat mencakup pelecehan secara lisan atau ancaman, kekerasan fisik atau paksaan, dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan. Oke, yang kedua, where bullying can occur, di mana bullying dapat terjadi. Budaya bullying atau penindasan ternyata dapat berkembang di mana saja selagi terjadi antar manusia. Bisa itu di sekolah, tempat kerja, rumah tangga, dan bahkan lingkungan. Dalam kebudayaan populer, penindasan atau bullying ini seringkali dijadikan tema cerita dalam berbagai karya seperti film, lagu, FTV, atau sinetron. Nah, biasanya yang diangkat adalah penindasan antar remaja dan berlatar di lingkungan sekolah. Beberapa judul karya seni yang mengangkat pembulian adalah contohnya tahu kan guys, pasti pada tahu lagunya Tulus yaitu Gajah. Nah, yang menceritakan tentang masa lalu seseorang yang menjadi korban perundungan. Dan yang kedua itu ada film Juara tahun 2016, salah satu film yang menghadirkan alur cerita dinamis sesuai semangat jiwa anak muda yang di dalamnya ada pembulian siswa juga dibalut unsur komedi dan tema perjuangan sebagai landasan proses menjadi seorang juara. Kenapa sih bullying bisa terjadi? Nah, sebenarnya banyak banget faktor penyebab, guys. Yang pertama tuh ada dari keluarga. Kenapa sih? Karena keluarga cenderung sering dihubungin nih sama kasus-kasus bullying yang pernah terjadi. Itu karena mulai dari minimnya pengawasan orang tua, lingkungan keluarga yang negatif, hubungan orang tua yang gak harmonis, kurang komunikasi dalam keluarga, sampai kekerasan yang dilakukan orang tua sama anaknya. Ih, ngeri banget deh. Nah, si anak ini bisa jadi merasa nggak nyaman di rumah, dan itu berpeluang banget buat dia ngelampiasin rasa nggak nyamannya ini ke orang lain dalam bentuk perilaku membuli. Bahkan bisa jadi si anak ini melakukan bullying karena melihat dari yang dicontohin sama orang tuanya. Nah, yang kedua itu dari faktor lingkungan. Termasuk lingkungan sekolah, pekerjaan, organisasi, komunitas, dan masih banyak lagi. Faktor lingkungan ini maksudnya ngomongin penguasaan dengan semakin lemahnya pengawasan, baik itu dari guru, dosen, atasan, pokoknya orang-orang yang berwenang gitulah guys, maka akan semakin besar kemungkinan terjadinya bullying. Karena logikanya gini loh, minim pengawasan berarti minim kemungkinan ketahuan dong, yang juga minim kemungkinan mendapatkan hukuman. Nah, lingkungan yang sering ngasih contoh perilaku-perilaku bullying itu juga bisa ningkatin perilaku bullying di wilayahnya dong. Kenapa? Yap, karena semakin banyak contoh perilakunya, maka semakin itu bakal dinilai lazim buat dilakuin sama orang. Yang ketiga itu ada di circle pertemanan. Hati-hati guys. Faktor pertemanan ini memang mungkin aja kejadian karena ya kan cenderung lebih banyak ngabisin waktu sama teman-teman, ya enggak sih? Kalau kamu ada di circle pertemanan yang orang-orangnya suka ngebully, ya besar kemungkinan juga buat kamu ngikutin mereka dengan ngelakuin bullying. Walaupun nih, misalnya kamu gak ikutan ngebully,
Kemungkinan lainnya adalah kamu jadi bully standards, atau orang yang ngelihat tindakan bullying tapi nggak berani lakuin apa-apa karena perilaku bullyingnya itu ada di teman-teman kamu sendiri. Selanjutnya ada what is characteristic and the impact of bullying, atau apa karakteristik sifat dan dampak dari bullying. Perlu digarisbawahi nih, kalau dilihat dari definisinya, bullying itu sifatnya subjektif, begitu pula dampaknya. Maksudnya subjektif tuh gimana ya? Nah, mungkin beberapa orang dalam menanggapi bullying, ini ada yang responnya biasa saja, tapi ada juga yang benar-benar kepikiran dan ngerasa down banget akibat perbuatan sekecil apapun yang nyakitin dia. Contohnya, mungkin si A akan sangat sakit hati dan gak bisa tidur ketika ada yang ngata-ngatain atau menjudge dirinya. Tapi bisa juga si A ini ngerasa biasa saja dengan nyinyiran itu. Terus apa sih dampak yang biasanya terjadi pada korban-korban bullying? Bullying berkemungkinan menimbulkan takut, cemas, malu, bahkan sampai marah sama pelakunya. Dampak bullying itu nggak cuma pas bullying itu terjadi, tapi juga dampaknya bersifat jangka panjang loh. Banyak psikolog yang setuju kalau korban bullying akan memiliki kesulitan berkomunikasi di masa depan. Karena si korban bullying ini kehilangan percaya diri, mengalami gangguan kecemasan, dan ngerasa hidupnya yang terbatas karena mereka terlalu takut ngelakuin kesalahan yang bikin mereka dibully lagi. Depresi, bahkan para korban bullying juga bisa sampai ke tahap yang dia ngerasa gak punya harga diri, alias ngerasa dirinya gak berharga sama sekali. Perasaan-perasaan ini yang akhirnya menghambat si korban buat beraktivitas dan melanjutkan hidup. Akhirnya banyak banget korban bullying yang kita lihat di berita itu jadi tumbuh dengan pribadi suka mengisolasi diri, tidak suka keluar rumah, kehidupan sekolah atau pekerjaan juga jadi berantakan. Jadi gini guys, berawal dari memaafkan, kamu jadi bisa lihat diri kamu dengan objektif. Kenapa? Karena menyalahkan diri sendiri akibat bullying yang didapat cenderung bikin kamu berpikiran negatif dan berekspektasi rendah sama diri sendiri atau bikin kamu down. Nah, seperti salah satu contoh dampak bullying yang udah dijelasin di awal video tadi, yaitu gak percaya diri. Tapi dengan self forgiveness, kamu akan mulai bisa melihat diri dengan lebih nyata, dan akhirnya kamu bisa cenderung lihat sisi positif atau kelebihan kamu yang lain. Karena yakinlah, setiap orang itu pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jangan lihat kekurangan, tetapi jangan sombong dengan kelebihan. Dengan segala kelebihanmu itu, kamu jadi berpeluang buat maksimalin apa yang kamu bisa, supaya kamu bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Dan dengan kekurangan kamu bisa memperbaiki itu semuanya. Nah, jadi gimana guys? Setelah aku ngomong panjang lebar sama Bang Ilham, kalian udah ngerti kan seputar bullying itu gimana, apa itu bullying, gimana caranya kalian mengatasi semuanya gitu. Kalau misalkan kalian emang udah terlanjur gitu pernah kena bully, nah jadi kalian harus move on dong. Ayo guys, kita move on bareng-bareng. Kalau misalkan kita pernah kena bully, sekecil apapun perilaku bully itu tetap berpengaruh terhadap diri kita. Makanya kita harus melakukan yang 3 tadi. Kita harus melakukan apa ya, intinya kita harus self awareness dan self forgiveness. Aduh, nggak kerasa banget udah di penghujung acara udah di penghujung banget. Aku kasih kata-kata yang dikutip dari video Kasir Liana Vita. Ada peribahasa yang berbunyi, mereka menghina ketika kita di bawah, mereka tak mengacuhkan kita ketika kita sedang berproses di tengah perjalanan, dan mereka tetap membenci ketika kita berhasil meraih kesuksesan. Kita tidak akan pernah mendapatkan persetujuan semua orang. Jadi, yang terbaik adalah fokus saja pada memaksimalkan diri sendiri dan goals hidup kita. Semangat guys! Intinya yang mau kita sampaikan di video kali ini yaitu bahwa setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing, tapi bagaimana caranya dia bisa move on dari keadaan-keadaan yang bikin dia terpuruk. Selalu yakin bahwa setiap diri kita punya potensi, punya kelebihan masing-masing. Itu mungkin guys persembahan dari video pertama kita. See you soon, kita ketemu di video-video selanjutnya, and thank you.